Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8 dengan judul Bertahan dalam Pencobaan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, kalau kita melihat sebentar di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Maka kita akan melihat di dalam kehidupan ini adalah sebuah standar Allah. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu, kita akan diuji oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam konteks Yakobus ini, bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia. Tetapi iblislah yang mencobai, bahkan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita hidupnya rusak. Itu sebabnya saya mau berkata bahwa bagaimana bertahan di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi. Kalau kita lihat dan pelajari di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 8 ini, saya mempelajari ada 4 rahasia yang harus kita lakukan. Yang pertama, coba kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi yang pertama, pencobaan itu untuk menguji iman kita. Dengan kata lain, kita harus mengerti rencana Allah di dalam kehidupan ini. Karena pencobaan yang kita hadapi untuk menguji iman kita kepada Tuhan. Bahkan Ayub berkata, melalui ujian itu kita semakin mengenal Dia. Saudara, apa yang kita lihat saat ini, apa yang kita alami, dunia diguncang. Salah satu masalah yang kita hadapi di depan kita yaitu virus corona COVID-19. Hampir 80% belahan dunia ini mengalami tantangan rintangan. Karena virus ini tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau orang berperang, kita bisa lihat siapa musuh, siapa lawan. Virus ini telah merambat kemana-mana. Bahkan Indonesia saat ini kita menghadapi, Bapak Saudara, saat ini kita, kalau kita sadar, kita tidak bisa beribadah di gereja untuk melawan virus corona ini. Bahkan dampak dari virus corona ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam negeri kita sendiri, kita lihat nilai tukar rupiah kita menjadi lemah. Daya beli masyarakat turun, bahkan harga-harga sudah mulai naik. Barang-barang sudah mulai sulit ditemukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita hari ini supaya kita boleh bertahan di tengah-tengah pencobaan. Karena pencobaan membawa kita kepada titik di mana iman tahan terhadap ujian itu sendiri. Sebagai contoh yang memudahkan kita. Anak-anak murid yang belajar di sekolah, mereka untuk menguji kemampuan mereka supaya naik kelas atau naik level, mereka perlu dites kemampuannya.
Atau dengan yang lain, kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, universitas yang berkualitas, kita dites apakah kemampuan kita sampai kepada level yang mereka tentukan. Jadi tujuan daripada Tuhan menguji kita untuk mentes supaya iman kita naik level. Ada banyak orang saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bahkan mereka mengalami apa yang disebut dengan sebagian orang putus asa. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah hanya menguji daripada iman kita. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengharapkan belas kasihan Tuhan di dalam tantangan yang kita hadapi? Apakah kita masih berharap kepada Tuhan atau kepada Allah lain? Dari seluruh keadaan ini yang kita hadapi, bagaimana dunia mencekam, kita tidak berdaya. Betapa kita lemahnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur. Tetapi di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah. Mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai retak. Mungkin hubungan suami istri sudah mulai jauh. Hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara sesama, bahkan kualitas pelayanan kita, apakah pelayanan kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Bahkan di dalam pekerjaan, di dalam hubungan mitra bisnis, bahkan dalam hubungan masyarakat, hubungan kita dengan bangsa dan negara kita, apakah kita sudah selama ini menjamin kualitas? Saat ini Tuhan minta melalui kejadian ini supaya semua kita introspeksi diri, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan suami istri. Jikalau saat ini kita beribadah ada di rumah, bukan berarti kualitas ibadah kita semakin berkurang, tapi Tuhan izinkan ini supaya suami istri berkumpul dengan anak-anaknya, saling mengasihi. Itu sebabnya saya mau berkata sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengharapkan kita supaya lulus berhasil melalui ujian ini dan kita keluar sebagai pemenang. Kita tidak sama dengan orang-orang yang di luar sana, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yang kedua adalah pencobaan itu untuk menambah ketekunan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah tekanan dan kesulitan. Jangan hanya berhenti di langkah yang pertama. Kita harus terus maju melangkah kepada langkah berikutnya. Semakin banyak rintangan, semakin banyak tekanan, semakin banyak masalah yang kita hadapi, hidup kita semakin bertekun, bukan semakin kita mudah dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi seringkali di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, ada banyak orang kecewa, ada banyak orang putus asa, ada banyak orang keletihan, ada banyak orang bersungut-sungut, ada banyak orang akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Namun sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses adalah satu-satunya disebabkan karena melalui ketekunan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melalui masalah yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kita, maka kita harus selalu bertekun. Ya, kita harus bertekun di dalam Tuhan sampai garis finish. Kita tidak boleh menyerah di tengah-tengah kondisi dunia yang saat ini menghimpit iman, bahkan mengalami guncangan. Justru di tengah-tengah tekanan ini kita harus berbuat baik kepada orang-orang lain supaya dunia melihat bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong kita melewati semua persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini.
Dan firman Tuhan katakan menjelaskan bahwa orang yang bertekun sajalah yang akan menghasilkan buah, bahkan buahnya yang double porsi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati secara materi, maka ini waktunya kita untuk memberkati orang-orang yang di luar sana, mereka yang mengalami tekanan sakit penyakit karena virus corona. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak mempunyai materi, mungkin saudara tidak punya materi, ini waktunya saudara untuk memberikan doa yang berkualitas untuk bangsa ini. Saudara baca firman, renungkan setiap hari, doa pujian, bahkan berpuasa untuk Tuhan, supaya wabah ini segera Tuhan lalukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ayat yang keempat ini, pencobaan itu untuk mencapai kematangan, kedewasaan spiritual. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tujuan Allah mengizinkan kita menghadapi pencobaan itu ialah agar kita menjadi dewasa secara rohani. Kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu semakin hari semakin meningkat. Dan yang paling penting di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Seperti kata Ayub, apakah kita menerima yang baiknya saja dari Tuhan, sementara kita tidak mau menerima yang tidak baik. Artinya adalah di tengah-tengah guncangan tekanan, kita ini diuji iman kita. Apakah kita ini saat ini, Bapak Ibu Saudara, mempunyai kedewasaan kematangan iman kepada Tuhan. Jadi orang yang berkualitas itu akan terlihat dari kehidupannya, melalui ucapan perkataan kita, melalui senyuman kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Orang lain akan melihat bahwa kita adalah berbeda dengan dunia ini. Hanya orang dewasa yang bisa menikmati di dalam kehidupan ini betapa Tuhan baik di dalam kehidupan ini. Kita bisa menularkan kualitas iman kita kepada orang-orang lain. Dan ini waktunya kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Orang yang dewasa tidak rentan dengan sumut-sumut. Kita tidak rentan dengan apa yang disebut dengan lari menghadapi kenyataan. Kita tidak mundur iman kita, tetapi kita semakin hari semakin berapi-api melayani Tuhan. Semakin hari semakin kita mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat, di ayat yang ke-5 dan 8 adalah memohon hikmat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika pencobaan itu datang, maka yang kita lakukan adalah berdoa. Artinya kita tidak mengandalkan lagi kemampuan kita, pikiran kita, kekuatan kita, materi kita, bahkan studi kita. Atau dengan kata lain, tidak lagi bimbang dan menduakan hati kita terombang-ambing seperti gelombang laut. Dan akhirnya cemas dan takut. Justru di tengah-tengah situasi ini kita diuji oleh Tuhan. Sama halnya yang ke-7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan minta supaya kita minta hikmat dari Tuhan. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sebuah kebahagiaan hidup itu bukan hanya sesuatu yang enak dinikmati, tetapi di tengah-tengah ketidakenakan, di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara tekanan, kita bisa hidup berbahagia. Bagaimana caranya? Karena kita tahu di dalam Yesus Kristus itu adalah hikmat, dan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Saudara-saudara, ini waktunya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak mengandalkan lagi dunia ini. Artinya kita terus mencari
hikmat Tuhan, mengejar hadirat Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita bisa berkata kepada Tuhan, Engkaulah kota benteng perlindunganku di sepanjang umur hidup. Situasi apapun tidak bisa menghambat hubungan kita kepada Tuhan. Sekalipun bahaya di depan, sekalipun sakit penyakit ada depan, itu tidak bisa menghambat hubungan kita kepada Tuhan. Dan saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan, pada siang hari ini, badai pasti berlalu. Virus corona pasti berlalu. Penyakit pasti berlalu. Kehidupan kita akan beraktivitas seperti biasanya. Dan negara kita harus banyak kepada berdoa kepada bangsa dan negara kita. Kepada pemerintah bangsa Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin. Supaya Tuhan berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Sehingga tindakan-tindakan mereka itu akan berdampak kepada bangsa dan negara kita. Dan kita harus berdoa kepada tenaga medis. Kita berdoa kepada Menteri Kesehatan. Kita berdoa kepada seluruh para dokter-dokter yang merawat saat ini banyak pasien yang kena virus corona ini. Supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Saya mau mengajak pada saudara, ini waktunya kita melakukan sesuatu sebagai anak Tuhan, bertindak apa yang bisa kita berbuat buat bangsa kita. Kita tidak boleh berdiam diri. Ini waktunya kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kehidupan kita akan ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.